Shalom, Tuhan memberkati. Banyak anak-anak Tuhan yang tidak mengerti hal ini. Andai kata mengerti, mereka tidak menerjemahkan dalam kehidupan keseharian mereka. Tanpa kata, tanpa ucapan, Dia adalah Bapa kita yang begitu baik dalam kehidupan kita. Hanya tetesan air mata, Tuhan tahu artinya. Terima kasih. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, peserta ibadah online. Marilah kita akan bersama-sama mengikuti ibadah online pada hari ini dan sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat kasih karunia-Mu yang Kau berikan kepada kami semua. Saat ini Tuhan, kami bersama-sama akan mengawali ibadah online pada hari ini. Kami percaya Engkau sendiri Tuhan yang akan memimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Dan kami percaya Engkau yang akan mengurapi setiap anak-anak-Mu yang melayani pada hari ini. Baik pemain musik, pemain pujian, begitu juga Tuhan hamba-Mu yang akan membawakan firman. Kami percaya Engkau akan memberkati mereka dengan berkat-berkat dari surga. Mampukan mereka dalam pelayanan pada hari ini. Dan biarlah Tuhan ibadah pada hari ini benar-benar memberikan berkat bagi kami semua. Dan kami percaya ibadah ini membawa kesembuhan bagi yang sakit, membawa penghiburan bagi yang susah, melepaskan segala beban bagi yang terbeban berat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Orang Jawa bilang, Gusti mboten sare. Artinya, Tuhan tidak pernah tidur. Di setiap hari, setiap saat, bahkan sampai detik ini, Tuhan selalu mengawasi kita. Tuhan selalu siap siaga untuk anak-anaknya yang percaya kepadanya. Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan, melebihi diri kita sendiri. Penyertaan Tuhan begitu ajaib, tak pernah lepas sedetik pun dari kehidupan kita. Itulah kehebatan Tuhan kita. Selalu setia menemani kehidupan kita di sepanjang musim kehidupan kita. Kita mau lalui bersama Tuhan. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Syukur Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, Kau selalu ada buat kami Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu Tuhan, kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku Tuhan. Di hidup
biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu yang selalu menyertai kehidupan kami. Saat ini Tuhan, siapkan hati kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Yesus. Setiap orang percaya bersama-sama katakan amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Shalom sahabat pecinta online, dimanapun Bapak Ibu dan Saudara berada, kita mau bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh puji-pujian. Kita mau menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, yang dibesarkan agung namanya. Puji di hati belasang kekala, musik dan tarian, amin. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Aku mau datang sujud di hadapan-Mu Tuhan. Angkat tanganmu, naikkan pujian, puji di hati belasang kekala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Tuhan baik,
Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, tanpa kata, tanpa ucapan. Dia adalah Bapa kita yang begitu baik dalam kehidupan kita. Hanya tetesan air mata, Tuhan tahu artinya. Terima kasih Yesus. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Kau sungguh baik. Syukur Yesus, Engkau Bapa yang mengasihiku, Engkau Bapa yang mengasihiku. Tak Kau pandang bentuk dan rupaku Tuhan, tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku, Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Kau sungguh baik. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan segenap hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Terima kasih Yesus. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru, melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagai raja wali Tuhan, buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Katakan Kau Bapa-Ku yang baik. Terima kasih Tuhan. Mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau
Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, kalau kita hanya hidup untuk diri sendiri saja, kita akan selalu mencari keselamatan dan kepuasan, serta kesenangan sendiri saja. Tetapi kalau kita hidup untuk Kristus, kita akan hidup untuk kebaikan orang lain. Karena Kristus telah memberikan dirinya untuk mati di kayu salib, agar kita semua bisa diselamatkan. Karena itu, Tuhan Yesus mengatakan, "Pikulah salibmu setiap hari dan ikutlah aku." Di era COVID-19 pandemi ini, semua orang diharuskan untuk menerapkan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas dan interaksi. Ini semua penting demi kesehatan tubuh kita sendiri dan juga orang lain. Teman-teman yang terkasih, inilah salib yang baik untuk kita pikul setiap hari. Mungkin pengorbanan ini sepertinya mengurangi gairah hidup kita. Tetapi dengan pengorbanan kecil ini, kita mengurangi keegoisan kita setiap hari. Dengan salib 5M ini, kita dapat hidup sebagai Kristus yang tersalib di zaman ini. Dengan salib 5M ini, kita menjadi saksi cinta Tuhan setiap hari. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat GBIS Haleluya Palur yang masih mengikuti ibadah online dan juga sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Mari kita mulai fokus. Kita telah menyanyi memuji muliakan nama Tuhan. Mari kita belajar tentang firman Tuhan. Masalah berkat yang harus kita kembangkan. Masalah berkat yang harus kita olah sehingga kita mengerti bagaimana menikmati berkat-berkat yang Tuhan telah siapkan dan Tuhan sediakan untuk kita. Mari kita tunduk kepala. Bapa, kami mengucap syukur. Di pagi hari ini kami menyatukan hati bersama dengan sahabat-sahabat kami, bersama-sama mengikuti ibadah online. Biarlah ibadah online pada pagi hari ini menjadi kekuatan bagi kami, menjadi berkat bagi kami, bahkan menjadi landasan hidup kami. Kami menyerahkan seluruh acara ini dalam tangan kuasa-Mu. Roh Kudus akan memimpin kami. Roh Kudus akan memberi kepada kami berkat-berkat yang melimpah, yaitu pengetahuan surgawi. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masalah berkat itu baik orang dunia maupun orang rohani, baik orang Kristen yang baru awal Kristen sampai orang Kristen yang sudah lama menjadi Kristen, itu masalah berkat itu menjadi masalah yang mereka idam-idamkan. Nah, hari ini Rasul Paulus mengajak kepada kita, sesudah kita diberkati ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Dan masalah berkat itu juga tanggung jawab Allah yang diberikan kepada kita. Efesus pasal yang pertama, ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Rasul Paulus mengajar jemaat yang ada di Efesus memperkenalkan berkat yang sangat besar yang harus kita olah. Jadi tidak mentah-mentah diberikan, tetapi harus kita olah supaya berkat-berkat itu sangat nikmat untuk dinikmati. Nah, yang pertama Rasul Paulus mengatakan kita telah diberi berkat
namanya berkat rohani. Waduh, berbeda dengan pandangan kita. Yang namanya berkat itu biasanya ya berwujud harta, berwujud uang, berwujud materi. Tetapi Rasul Paulus mengatakan ada berkat rohani yang harus kamu olah supaya berkat jasmani itu mengikuti. Nah, berkat apa yang harus diolah? Berkat rohani yang paling sederhana yang diberikan Rasul Paulus adalah sukacita. Pernahkah Bapak Ibu menganggap bahwa sukacita itu merupakan berkat yang luar biasa? Apalah artinya hidup berkelimpahan? Apalah artinya hidup punya harta? Kalau tidak bisa menikmati sukacita yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Aneh bukan? Bukan aneh. Tetapi karena manusia sudah dibelenggu, yang namanya berkat itu adalah uang, yang namanya berkat itu adalah materi. Sukacita kadang-kadang dilupakan. Nah, berkat yang sangat besar adalah berkat sukacita yang kelihatannya remeh, yang kelihatannya tidak ada artinya apa-apa, padahal itu landasan dari segala aktivitas hidup manusia. Nah, jadi mulai hari ini, mulai sekarang, yuk kita bangun sukacita. Allah sudah beri loh sukacita. Allah sudah siapkan berkat rohani, namanya sukacita. Dan sukacita ini akan membuat hidup kita sehat. Nah, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi yang namanya sukacita itu landasan utama. Tadi sudah di depan saya katakan apa artinya berkat yang besar kalau tidak memiliki sukacita. Nah, jadi sukacita itu adalah berkat yang tersembunyi yang harus kita kembangkan dalam hidup. Jangan sampai hatinya susah. Hanya gara-gara piring pecah, hati jadi susah. Hanya gara-gara hal-hal yang sepele, kesukacitaan, kegembiraan jadi hilang. Nah, kalau sudah jadi hilang, mau makan jadi tidak enak. Mau pergi jadi tidak enak. Mau beraktivitas jadi tidak enak. Maka sukacita ini harus kita terbitkan, harus kita ciptakan, harus kita olah. Karena ini merupakan berkat yang besar yang Allah berikan pada kita. Berkat yang kedua, penetapan pemanggilan. Kita dipanggil oleh Allah, kita dipilih oleh Allah. Dalam 1 Petrus dikatakan kamu adalah bangsa yang terpilih. Nah, keterpilihan ini merupakan berkat yang besar. Yang harus ada, yang harus kita banggakan, yang harus kita kembangkan dalam kehidupan kita. Bayangkan Bapak Ibu, banyak orang di dalam dunia ini yang tidak dipilih oleh Allah. Yang mereka dibiarkan untuk berjalan di jalan tolnya neraka. Jadi mereka berlomba-lomba di jalan tolnya neraka ini untuk menuju ke satu hukuman abadi yaitu neraka. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara dan saya dipilih oleh Allah. Mari kita kembangkan penetapan kamu telah dipanggil. Panggilan ini. Dalam Yohanes dikatakan, bukan kamu loh yang milih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Lalu sesudah dipilih, ditetapkan kita. Supaya kita pergi beraktivitas menghasilkan buah-buah yang lebat. Jadi di dalam pemanggilan ini ada banyak hal yang Allah kepingin kita nikmati bersama.
Allah memanggil kita, artinya Allah menyertai kita. Allah menyertai kita artinya segala ketakutan dan kekhawatiran hidup kita itu sudah dihancurkan oleh Allah. Sehingga kalau kita jadi orang percaya, jangan mau ditekan oleh ketakutan dan kekhawatiran. Kenapa? Karena Allah telah memanggil kita. Nah, kesempatan ini loh yang harus kita berdayakan. Kesempatan ini loh yang harus kita olah. Karena kalau tidak kita olah, setan akan berbisik-bisik kepada kita untuk menjatuhkan kita kembali. Setan tidak senang kalau kita hidup dalam panggilan Allah. Setan tidak senang kalau kita hidup dalam kawalan Allah, dalam gandengan Allah, dalam perlindungan Allah. Setan berusaha bagaimana caranya supaya panggilan Allah ini lenyap dalam hidup kita. Nah, jadi kalau kita hidup dalam panggilan Allah, kita harus siap untuk jadi saksi-saksinya Tuhan. Jangan kebalikannya, menjadi batu sandungan. Maka nomor satu tadi, kita dipanggil oleh Allah, kita diberkati oleh Allah supaya kita hidup sukacita. Dari pagi sampai sore, dari pagi sampai malam hidup penuh sukacita. Apa isinya? Tidak tahu, tapi isinya sukacita. Segala sesuatu yang dinikmati dengan sukacita itu jadinya indah. Segala sesuatu yang dinikmati dengan sukacita itu jadinya enak. Kenapa sukacita itu harus muncul? Karena kita dipanggil oleh Allah. Berbeda dengan orang-orang lain. Kita hidup dalam panggilan Allah. Kita hidup dalam jaminan Allah. Kita hidup dalam penyertaan Allah. Kita hidup dalam gandengan Allah. Luar biasa. Nah, yang ketiga, Tuhan memilih kita ini sejak dunia diciptakan. Jadi sejak lama itu sebelum kita lahir, Tuhan sudah memilih kita. Hanya kadang-kadang orang yang dipilih Allah ini yang menolak. Bukan Allah tidak memberi kesempatan, Allah memberi kesempatan, tetapi mereka tolak. Akibatnya, ya mereka tidak dapat menikmati apa yang telah disiapkan Allah untuk kehidupan orang-orang pilihannya. Nah, jadi berkat rohani ini harus kita terima. Ya, berkat rohani ini sesudah kita terima, kita pecahkan dalam kehidupan kita. Kita ngerti makna yang sesungguhnya sehingga kita tidak pernah lepas dari genggaman Tuhan. Lihat bangsa Israel. Dia hidup dalam pilihan Allah. Dia hidup dalam jaminan Allah. Dia hidup dalam genggaman Allah. Tetapi dia suka sekali menyangkal Allah. Dia suka sekali menyalahkan Tuhan. Dia mengatakan, untuk apa saya berada di padang gurun ini? Apakah Musa kepengen membunuh kami? Lebih baik saya berada di tempat lama saya. Lebih baik saya hidup di Mesir. Di sana ada bawang, ada mentimun, ada segala macam. Padahal kalau kita menjadi orang yang dipilih Allah itu, kita dilatih oleh Allah. Supaya apa? Supaya kita sejalan. Supaya pengetahuan kita ini sama dengan apa yang Tuhan rencanakan. Memang hidup dalam pelatihan itu tidak pena. Ya, hidup dalam pelatihan itu tidak sukacita. Tapi Tuhan katakan,
Kalau kita hidup sukacita, hidup dalam pelatihan itu merupakan hidup yang menyenangkan. Karena kita dilatih untuk mengenal firman Allah. Kita dilatih untuk praktek firman Allah. Dan kita dilatih supaya kita punya pola yang direncanakan oleh Allah. Sesudah proses persamaan pola hidup ini, apa yang ingin Tuhan tingkatkan dalam hidup kita? Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kalimat awal, jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Artinya kita mendapatkan warisan-warisan yang telah Tuhan siapkan untuk kita. Betapa luar biasanya Bapak Ibu. Kita adalah anak-anak surgawi, punya warisan surgawi. Besok kalau kita dipanggil oleh Tuhan, ada warisan surgawi yang kita terima. Selama di dunia ini, Tuhan siapkan janji-janji Allah. Dan janji-janji Allah ini yang harus kita mengerti. Dan janji-janji Allah ini yang harus kita nikmati. Ya. Apa yang dijanjikan? Hidup lepas dari ketakutan, hidup lepas dari khawatir. Janji yang mudah aja lah. Matius 6 mengatakan, jangan kamu khawatir tentang apa yang kamu makan, jangan kamu khawatir tentang apa yang kamu pakai, jangan kamu khawatir. Bisa menerjemahkan jangan kamu khawatir ini? Ini janjinya Tuhan. Sehingga kalau kekristenan kita, kalau keikutsertaan kita kepada Tuhan masih dicekam dengan kekhawatiran, berarti kita gagal. Orang yang khawatir wajahnya penuh dengan kesusahan. Tetapi orang yang tidak pernah khawatir wajahnya penuh dengan sukacita. Goal sudah, berkat Allah sudah kita nikmati sukacita. Mengapa kita tidak khawatir? Karena kita tahu Allah memanggil kita. Kalau kita sudah dipanggil tidak untuk ditelantarkan. Kalau kita sudah dipanggil untuk menikmati apa yang disiapkan. Nah, yang ketiga tadi, kita menjadi ahli waris. Ahli waris itu ya apa yang dipunyai ayah itu menjadi apa yang dipunyai anak. Maka Bapak Ibu, banyak anak-anak Tuhan yang tidak mengerti hal ini. Andai kata mengerti, mereka tidak menerjemahkan dalam kehidupan keseharian mereka. Mereka tidak menerapkan dalam keseharian mereka. Bangun tidur, mereka sudah susah hatinya. Karena mereka sudah susah hatinya, akibatnya apa? Akibatnya seluruh penyertaan Allah dalam hari ini, mereka tidak melihatnya. Dan janji-janji Allah tidak mereka nikmati. Maka hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Ada berkat rohani, berkat yang tersembunyi bagi kita. Yang oleh Rasul Paulus diajarkan kepada orang-orang Tesalonika, orang-orang Efesus. Yang oleh Rasul Paulus diajarkan kepada orang-orang Efesus. Dan orang-orang Efesus mengenal janji Allah itu. Yang pertama adalah hiduplah dalam sukacita. Yang kedua adalah nikmati panggilan Allah. Dan yang ketiga,
nikmati karena kita sebagai ahli warisnya Allah. Karena kita sebagai anak-anaknya Allah yang dijamin, dipelihara, dan diberi ahli waris. Diberi warisan oleh Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Pagi ini kami telah belajar tentang firman-Mu yang terus menerus Kau berikan pada kami. Supaya janji-janji-Mu itu dapat kami nikmati satu persatu. Untuk kebahagiaan hidup kami, untuk sukacita kami, dan untuk keberhasilan kami. Meteraikan firman-Mu dalam hati, jiwa, dan roh kami, dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah Bapak Ibu, sesudah kita beribadah bersama, sebelum kita pulang, mari kita perhatikan beberapa pengumuman dulu. Yang pertama, di zaman new normal ini, jangan lupa protokol kesehatan. Ada 6 di GBS Haleluya, ada 6. Nomor 1 adalah berdoa. Ada 5M. Yang pertama adalah memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mobilitas dikurangi. Anjuran pemerintah sangat bijak. Kalau kita taat pada anjuran pemerintah ini, maka COVID-19, corona, apalagi yang dengan varian-varian barunya, semuanya akan dapat dikalahkan. Nah, yang kedua, kalau Bapak Ibu membuka ibadah online, tolong di like. Kalau Bapak Ibu like, hati kami gembira, hati kru gembira. Dan kalau membuat orang gembira, Bapak Ibu diberkati. Amin. Jadi di like. Sesudah di like, di komen, diberi komentar. Lalu di share 5 orang. Tuhan memberkati. Terus pengumuman yang ketiga, doakan agar ibadah online ini jalan terus. Bisa terus menerus jalan. Karena ibadah online ini kita mengabarkan Injil kepada orang lain di seluruh muka bumi ini. Dan yang selanjutnya, doakan agar kru sehat. Doakan agar alat-alat awet. Kita masih butuh 2 kamera. Ya, doakan agar 2 kamera ini dapat segera terlaksana. Dapat kita gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, itu pengumuman. Mari kita akhiri dengan doa syafaat kita. Kami bersyukur padamu Bapa, Engkau telah pimpin kami beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, belajar firman-Mu. Sekarang Bapa, kami ingat bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara. Bapa, pimpin berkati pemimpin-pemimpin negara kami, terlebih Presiden. Berkati Bapak Jokowi dengan hikmat-Mu yang dari surga. Beri kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera di dalam memimpin negara kami. Bapa, kami berdoa untuk menteri-menteri, Tuhan pimpin berkati beliau dengan hikmat yang dari surga. Bapa, kami juga berdoa untuk gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RW, RT. Berkati beliau untuk melaksanakan instruksi dari Presiden agar dapat mengerjakannya dengan baik. Kami berdoa untuk TNI, Polri, berkati beliau untuk mengamankan negara kami. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau telah mendengar doa-doa syafaat kami. Beberapa saudara kami telah Kau sembuhkan. Bapak Paulus Sugito, Lili, Ibu Bambang, Ibu Ratmi telah Kau jamah dan telah Kau sembuhkan. Mereka proses untuk pemulihan 100%. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk Octavianus Indrawijaya yang masih minta organ tubuh yang baru. Tak henti-hentinya
Kami minta kepadamu karena Engkau Allah yang sanggup untuk mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Kami berdoa untuk Iman Hartono yang jantungnya mengalami ketidakberesan. Kami berdoa untuk Naomi yang jantungnya mengalami pembengkakan. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Sriono yang kedua kakinya lemah sehingga sulit untuk digunakan jalan jarak jauh. Kami juga berdoa untuk Ibu Setyo Purnomo yang jatuh dan kakinya sakit. Maka pada saat kami berdoa ini tanganmu kau tumpangkan. Kami tindak dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang lemah imannya Tuhan. Kau tumbuhkan iman percayanya Pak Indro, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Marsudi, Pak Kadir, Pak Warto, Ibu Danu, Bu Erna, Bu Isbianto dan Bumbing. Jamah imannya Tuhan. Karena dengan iman yang tumbuh mereka akan bersaksi bahwa Tuhan telah memenuhi segala kebutuhan kehidupannya. Terima kasih Bapa, Kau telah memberkati saudara-saudara kami. Maka sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan meninggalkan ibadah online kami dan beraktivitas pada aktivitas kami masing-masing. Namun kami percaya Engkau telah membuka tingkap-tingkap langit-Mu dan Engkau telah mencurahkan segala berkat-Mu. Saudara yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan, nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Maka terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang yang ketemu kau heran. Karena engkau telah memberkati mereka. Saudara yang dikasihi Allah. Jika engkau berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.